Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lista Pola dengan NPM 022722112227. Baik, langsung saya kepada materi. Di sini saya akan bahas tentang persekutuan likuidasi. Persekutuan adalah bentuk kerjasama bisnis yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang sepakat untuk menjalankan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Ciri-ciri utama dari persekutuan. Yang pertama, dibentuk oleh dua orang atau lebih. Persekutuan bukan usaha individu, melainkan kerjasama antara minimal dua pihak yang sepakat menjalankan bisnis bersama. Yang kedua, berdasarkan perjanjian tertulis atau tidak tertulis. Persekutuan bisa didirikan berdasarkan kesepakatan formal dalam bentuk akta atau kontak, atau secara informal berdasarkan kepercayaan lisan antar sekutu. Yang ketiga, setiap sekutu dapat memberikan kontribusi dalam bentuk uang, barang, atau tenaga. Kontribusi tidak selalu harus berupa uang, bisa juga dalam bentuk barang, modal, atau jasa, seperti keahlian tertentu, waktu, atau tenaga kerja. Yang keempat, keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan. Pembagian laba dan rugi tidak harus sama rata, tetapi berdasarkan kesepakatan awal yang biasanya tertuang dalam perjanjian persekutuan. Yang kelima, tanggung jawab sekutu bersifat tidak terbatas, terutama untuk sekutu aktif. Sekutu aktif bertanggung jawab penuh atas kewajiban persekutuan, bahkan bisa menggunakan harta pribadi jika aset persekutuan tidak mencukupi untuk menutupi utang. Selanjutnya adalah likuidasi. Likuidasi adalah proses penghentian kegiatan suatu perusahaan atau persekutuan bisnis yang melibatkan pembubaran usaha, penjualan aset, pembayaran kewajiban, utang, dan pembagian sisa kekayaan kepada pemilik atau sekutu. Tujuan likuidasi adalah untuk mengakhiri kegiatan operasional suatu perusahaan atau persekutuan secara resmi dan menyelesaikan semua kewajiban hukum, keuangan, serta kepemilikan. Langkah-langkah dalam proses likuidasi persekutuan atau perusahaan, yang mana yang pertama, penyusunan neraca akhir untuk mencatat aset dan kewajiban. Langkah pertama adalah menyusun neraca terakhir neraca likuidasi untuk mengetahui posisi keuangan secara menyeluruh, yaitu jumlah aset yang dimiliki dan kewajiban utang yang harus dibayar. Yang kedua adalah pelunasan seluruh utang kepada pihak ketiga. Setelah aset diidentifikasi dan jika perlu dijual, hasilnya digunakan untuk melunasi semua utang kepada pihak eksternal, misalnya bank, pemasok, atau kreditur lain. Ini adalah prioritas utama sebelum membagi sisa aset kepada pemilik. Yang ketiga, pembagian sisa aset kepada sekutu sesuai modal atau perjanjian. Jika masih ada sisa aset atau uang setelah pelunasan utang, maka aset tersebut dibagikan kepada sekutu atau pemilik usaha. Pembagian ini didasarkan pada yang pertama, persentase untuk kontribusi modal, yang kedua, ketentuan yang disepakati dalam perjanjian persekutuan. Yang keempat adalah penutupan rekening dan penghentian aktivitas usaha. Semua rekening perusahaan ditutup, bank, piutang, utang, dan lain-lain, dan kegiatan operasional bisnis dihentikan secara permanen. Hal ini memadai berakhirnya aktivitas usaha. Yang kelima, penyusunan laporan likuidasi akhir, di mana laporan ini menyajikan sebuah aktivitas selama proses likuidasi, jumlah aset yang dijual, pelunasan kewajiban, pembagian aset, dan status akhir perusahaan. Laporan ini penting sebagai dokumen pertanggungjawaban kepada pemilik dan pihak ketiga. Alasan umum mengapa suatu persekutuan dibubarkan atau dilikuidasi. Yang pertama, keputusan bersama antar sekutu. Persekutuan bisa dibubarkan jika semua sekutu sepakat untuk menghentikan kegiatan usaha. Ini biasanya terjadi bila usaha sudah tidak menguntungkan, ada konflik internal, atau para sekutu ingin mengalihkan bisnis ke bentuk lain. Yang kedua adalah sekutu mengundurkan diri atau meninggal dunia. Jika salah satu sekutu keluar atau meninggal, maka persekutuan secara hukum dianggap bubar, kecuali jika dalam perjanjian disebutkan bahwa persekutuan akan tetap berjalan dengan sekutu yang tersisa. Yang ketiga adalah persekutuan mengalami kerugian besar. Kerugian yang signifikan dan terus-menerus bisa menyebabkan usaha tidak dapat dilanjutkan. Dalam situasi ini, sekutu dapat memutuskan untuk melikuidasi persekutuan untuk menghentikan kerugian lebih lanjut. Yang keempat, tujuan usaha telah tercapai atau tidak dapat dicapai. Jika persekutuan dibentuk untuk tujuan tertentu, misalnya proyek konstruksi, maka ketika tujuan itu sudah tercapai atau tidak mungkin lagi dicapai, maka usaha dapat dibubarkan. Yang kelima, adanya putusan hukum atau pengadilan. Pengadilan dapat memerintahkan pembubaran persekutuan, misalnya karena pelanggaran hukum, perselisihan berat, atau
berat antar sekutu atau pemimpin dari pihak kreditur karena gagal bayar. Tujuan dan fungsi laporan keuangan dalam proses likuidasi. Yang pertama, menyajikan informasi keuangan yang benar dan transparan. Selama proses likuidasi, laporan keuangan harus mencerminkan kondisi real dan aset, utang, dan posisi keuangan perusahaan agar semua pihak kreditur sekutu pihak hukum dapat mengambil keputusan dengan informasi yang akurat. Kedua, mendokumentasikan seluruh transaksi selama proses likuidasi. Setiap penjualan aset, pelunasan utang, serta distribusi sisa kekayaan harus dicatat dengan jelas. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti akuntabilitas dan mencegah perselisihan di kemudian hari. Menentukan nilai aset yang dapat direalisasi. Aset perusahaan perlu dinilai kembali revaluasi sesuai nilai pasar saat likuidasi, bukan berdasarkan nilai buku. Hal ini membantu menentukan berapa uang tunai yang bisa diperoleh dari penjualan aset. Menyusun laporan akhir untuk arsip dan kepentingan hukum. Laporan akhir memuat ringkasan seluruh proses likuidasi aset, utang, hasil realisasi, pembagian kas, dan saldo akhir. Laporan ini penting sebagai arsip resmi dan juga menjadi dasar pertanggungjawaban kepada sekutu serta lembaga hukum jika diperlukan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.